Coba kita amati secara seksama. Para pembenci pemerintah atau yang biasa kita sebut kadrun. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bila pemerintah menorehkan prestasi untuk kemajuan bangsa ini, mereka selalu mencibir tapi mereka akan berlaku sebaliknya. Mereka akan bersukacita sambil joget-joget ala India bila bangsa dan negeri ini terpuruk. Karena hal tersebut bisa dijadikan peluru atau bahan gorengan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Itu memang manusia terlaknat. Ini definisi manusia jenis keadaan pada dasarnya bukanlah olokan bagi umat Islam. Seperti yang mereka klaim selama ini, kadrun itu adalah sebutan bagi orang-orang yang selalu memandang negatif semua yang terkait dengan pemerintah. Utamanya adalah Presiden Jokowi. Kami, para militan NKRI yang berakal sehat, para pendukung pemerintahan Jokowi, mayoritas dari kami juga beragama Islam. Jadi jangan pernah samakan antara kadrun dan umat Islam. Itu adalah dua hal yang berbeda. Mereka selalu menganggap bahwa itu sebuah, tapi mereka selalu loyal mendukung channel-channel lain yang selalu nyinyir dan maki-maki pada pemerintah, sekalipun tidak memakai data sebagai sumber referensi. Disinilah bedanya, mereka selalu bilang, rakyat tidak makan aspal di era Jokowi, harga Pertamax selangit. Mereka selalu bilang bahwa hutang negara besar, rakyat kecil terbebani hutang, tidak bermanfaat bagi rakyat, dan lain sebagainya. Padahal pembangunan besar-besaran di Republik ini semua demi kepentingan rakyat. Jalan-jalan lintas daerah provinsi, jalan-jalan desa, semua demi kepentingan rakyat. Pertama memang tidak disubsidi karena kelompok pengguna pertama adalah rakyat kelas atas. Dari mereka, demo berjilid-jilid, mengatasnamakan rakyat kecil. Sebenarnya siapa yang mereka bela? Hutang negara sangat besar, tidak bermanfaat bagi rakyat. LPG 5 kilo hingga 12 kg, harganya selangit. Mereka pun demo lagi berjilid-jilid. Sebenarnya siapa yang mereka perjuangkan? Hutang negara besar bukan hanya untuk membangun semua infrastruktur, tapi juga sebagai subsidi untuk masyarakat. Mulai dari subsidi listrik, subsidi pupuk, urea, SP36, NPK. Pemerintah juga mensubsidi kredit pemilikan rumah atau KPR buat masyarakat yang tidak mampu agar bisa mempunyai hunian yang tidak selalu ngontrak. Belum lagi LPG 3 kg di saat dunia mengalami lonjakan harga gas di berbagai belahan dunia yang bila tidak, mungkin harganya sampai saat ini bisa mencapai Rp40.000 per tabung 3 kg. Pemerintah pun masih terus mensubsidi barang ini agar masyarakat bawah masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Begitu juga dengan BBM Pertalite. Mereka demo lagi berjilid-jilid, menuntut harga Pertamax diturunkan, yang secara data pengguna Pertamax di Indonesia, kebanyakan mereka masyarakat yang berduit. Lalu siapa yang mereka perjuangkan? Rakyat kecilkah? Peningkatan hutang yang ditarik oleh pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari momentum pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia tertekan begitu dalam. Defisit APBN melebar kala itu, sedangkan pendapatan negara kala itu demi turun cukup drastis. Dan hal ini kembali saya pertegas, bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua negara bahkan Amerika dan Cina juga mengalami hal serupa. Jadi tujuan pemerintah berhutang kala itu benar-benar untuk membantu rakyat menangani COVID-19 dan membantu wirausaha masyarakat yang terdampak, terutama UMKM. Apalagi penerimaan negara sedang jatuh dan defisit, tapi kalian para pembenci pemerintah berteriak kegirangan, seperti punya bahan gorengan untuk menjatuhkan. Padahal defisit yang dialami Indonesia masih lebih kecil bila dibandingkan negara-negara lain. Bahkan berita terbaru hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah akan kembali menggelontorkan dana untuk subsidi masyarakat, yaitu sebesar Rp524 triliun. Itu karena pemerintah sangat cinta dengan rakyatnya. Coba bayangkan bila pemerintah per tahun kira-kira mensubsidi sebesar itu, sudah berapa ribu triliun yang digelontorkan pemerintah yang membantu rakyatnya.
Padahal subsidi 524 triliun tersebut hanya untuk mensubsidi energi. Tapi masih saja kalian nyinyir, menghujat, mencemooh, seolah-olah kalian seperti tidak merasakan bantuan. Kalian seolah seperti manusia tertindas, manusia paling sengsara di dunia. Kalian seolah manusia miskin yang terjadi ini dan wajib untuk menghujat pemerintah, wajib demo-demo di jalanan, walaupun itu mengganggu ketertiban, serta mengganggu masyarakat lain yang ingin menggunakan jalan. Sadarlah wahai kalian, jiwa kalian saat ini sakit. Cara takut seharusnya kalian pergi ke psikiater. Bila tidak ada uang, gunakanlah kartu KIS yang pembiayaan pengobatannya juga ditanggung oleh pemerintah. Bila pemerintah menorehkan prestasi untuk kemajuan bangsa ini, mereka selalu mencibir tapi mereka akan berlaku sebaliknya. Mereka akan bersukacita sambil joget-joget ala India bila bangsa dan negeri ini terpuruk. Karena hal tersebut bisa dijadikan peluru atau bahan gorengan untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Itu memang manusia terlaknat. Ini definisi manusia jenis keadaan pada dasarnya bukanlah olokan bagi umat Islam. Seperti yang mereka klaim selama ini, kadrun itu adalah sebutan bagi orang-orang yang selalu memandang negatif semua yang terkait dengan pemerintah. Utamanya adalah Presiden Jokowi. Kami, para militan NKRI yang berakal sehat, para pendukung pemerintahan Jokowi, mayoritas dari kami juga beragama Islam. Jadi jangan pernah samakan antara kadrun dan umat Islam. Itu adalah dua hal yang berbeda. Mereka selalu menganggap bahwa itu sebuah, tapi mereka selalu loyal mendukung channel-channel lain yang selalu nyinyir dan maki-maki pada pemerintah, sekalipun tidak memakai data sebagai sumber referensi. Disinilah bedanya, mereka selalu bilang, rakyat tidak makan aspal di era Jokowi, harga Pertamax selangit. Mereka selalu bilang bahwa hutang negara besar, rakyat kecil terbebani hutang, tidak bermanfaat bagi rakyat, dan lain sebagainya. Padahal pembangunan besar-besaran di Republik ini semua demi kepentingan rakyat. Jalan-jalan lintas daerah provinsi, jalan-jalan desa, semua demi kepentingan rakyat. Pertama memang tidak disubsidi karena kelompok pengguna pertama adalah rakyat kelas atas. Dari mereka, demo berjilid-jilid, mengatasnamakan rakyat kecil. Sebenarnya siapa yang mereka bela? Hutang negara sangat besar, tidak bermanfaat bagi rakyat. LPG 5 kilo hingga 12 kg, harganya selangit. Mereka pun demo lagi berjilid-jilid. Sebenarnya siapa yang mereka perjuangkan? Hutang negara besar bukan hanya untuk membangun semua infrastruktur, tapi juga sebagai subsidi untuk masyarakat. Mulai dari subsidi listrik, subsidi pupuk, urea, SP36, NPK. Pemerintah juga mensubsidi kredit pemilikan rumah atau KPR buat masyarakat yang tidak mampu agar bisa mempunyai hunian yang tidak selalu ngontrak. Belum lagi LPG 3 kg di saat dunia mengalami lonjakan harga gas di berbagai belahan dunia yang bila tidak, mungkin harganya sampai saat ini bisa mencapai Rp40.000 per tabung 3 kg. Pemerintah pun masih terus mensubsidi barang ini agar masyarakat bawah masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Begitu juga dengan BBM Pertalite. Mereka demo lagi berjilid-jilid, menuntut harga Pertamax diturunkan, yang secara data pengguna Pertamax di Indonesia, kebanyakan mereka masyarakat yang berduit. Lalu siapa yang mereka perjuangkan? Rakyat kecilkah? Peningkatan hutang yang ditarik oleh pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari momentum pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian Indonesia tertekan begitu dalam. Defisit APBN melebar kala itu, sedangkan pendapatan negara kala itu demi turun cukup drastis. Dan hal ini kembali saya pertegas, bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua negara bahkan Amerika dan Cina juga mengalami hal serupa. Jadi tujuan pemerintah berhutang kala itu benar-benar untuk membantu rakyat menangani COVID-19 dan membantu wirausaha masyarakat yang terdampak, terutama UMKM. Apalagi penerimaan negara sedang jatuh dan defisit. Tapi kalian para pembenci pemerintah berteriak kegirangan, seperti punya bahan gorengan untuk Indonesia tanah air beta pusaka
abadi nan jaya. Untuk membantu rakyat menangani COVID-19 dan membantu wirausaha masyarakat yang terdampak, terutama UMKM. Apalagi penerimaan negara sedang jatuh dan defisit, tapi kalian para pembenci pemerintah berteriak kegirangan. Seperti punya bahan gorengan untuk Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. untuk membantu rakyat menangani COVID-19 dan membantu wirausaha masyarakat yang terdampak, terutama UMKM. Apalagi penerimaan negara sedang jatuh dan defisit, tapi kalian para pembenci pemerintah berteriak kegirangan. Seperti punya bahan gorengan untuk Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. untuk membantu rakyat menangani COVID-19 dan membantu wirausaha masyarakat yang terdampak, terutama UMKM. Apalagi penerimaan negara sedang jatuh dan defisit, tapi kalian para pembenci pemerintah berteriak kegirangan. Seperti punya bahan gorengan untuk Indonesia